Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori portofolio dan analisis investasi, yaitu pasar modal. Bapepam dan lembaga keuangan ini bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Tujuan dari Bapepam dan lembaga keuangan ini yaitu mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, di mana teratur ini menjamin bahwa seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten. Wajar, di mana seluruh pelaku pasar modal melakukan kegiatannya dengan memperhatikan standar dan etika yang berlaku di dunia bisnis serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dan efisien, yaitu kegiatan pasar modal dilakukan secara cepat dan tepat dengan biaya yang relatif murah. Bapepam dan lembaga keuangan ini memiliki wewenang. Yang pertama yaitu memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjamin, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, Reksadana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, dan Biro Administrasi Efek. Yang kedua yaitu memberikan izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara perdagangan efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjual reksadana. Yang ketiga yaitu memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Yang keempat, mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, akuntan, dan wali amanat. Yang kelima yaitu menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. Dan terakhir yaitu mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu Bursa Efek. Bursa Efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pemegang saham ini terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek. Bursa Efek bertugas sebagai penyelenggara perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, menyediakan sarana penunjang serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek, dan melaporkannya kepada Bapepam. Saat ini terdapat 2 bursa efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Selanjutnya ada Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, di mana Lembaga Clearing dan Penjaminan merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, di mana Lembaga Clearing dan Penjamin ini bertugas untuk melaksanakan clearing dan penjamin transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien, menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang, dan lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP oleh Bapepam adalah PT KPEI atau PT Clearing Penjamin Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Bertugas menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien, mengamankan pemindah tanganan efek, menyelesaikan settlement, dan lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LPP oleh Bapepam adalah PT KSEI, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perusahaan efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek atau broker-dealer, penjamin emisi efek atau underwriter, dan manajer investasi yaitu investment manager.
Yang pertama yaitu pedagang efek. Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Berkewajiban mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Lalu membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Menyelesaikan amanat jual beli dari pemberi amanat. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal. Membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal dan memberikan saran kepada para pemodal. Selanjutnya yaitu penjamin emisi efek, merupakan pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Penjamin emisi efek berkewajiban untuk mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan efek, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan, afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. Penjaminan pelaksana emisi efek bertugas menjamin penjual efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten, mewakili para penjamin emisi efek dalam hubungannya dengan emiten dan pihak ketiga, menetapkan bagian kewajiban masing-masing penjamin emisi efek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antar penjamin emisi efek, mengumpulkan semua hasil penjualan efek dilakukan oleh para penjamin, peserta emisi dan para agen penjual, menyerahkan hasil penjualan efek kepada emiten, serta memberi efek yang tidak terjual tepat pada tanggal yang disepakati. Lalu penjamin peserta emisi efek bertugas mengatur pengelolaan serta penyelenggaraan emisi efek, mengkoordinasikan seluruh penjamin emisi efek dalam hal pelaksanaan penjaminan efek, serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan kewajiban para penjamin emisi efek. Menjamin penjualan efek dan pembayaran nilai efek kepada penjamin pelaksanaan emisi efek sesuai dengan bagian penjaminan yang diambil atau disepakati dalam perjanjian. Selanjutnya yaitu perjanjian penjaminan. Penjamin emisi dengan kesanggupan penuh full commitment underwriting. Penjamin emisi di samping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat, juga menyanggupi untuk membeli sendiri efek yang tidak habis terjual. Penjamin emisi dengan kesanggupan siaga atau standby commitment underwriting. Penjamin emisi di samping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat, juga menyanggupi untuk membeli sisa efek yang tidak habis terjual pada suatu tingkat harga tertentu sesuai dengan syarat yang diperjanjikan. Yang ketiga, penjamin emisi dengan kesanggupan terbaik atau best effort underwriting. Penjamin emisi hanya mempunyai kewajiban untuk menawarkan efek tersebut sebaik-baiknya, dan apabila tidak habis terjual, maka efek tersebut akan dikembalikan ke emiten. Yang keempat yaitu all or none offering, kesanggupan semua atau tidak sama sekali, di mana penawaran akan dibatalkan apabila tidak terjual semua. Dan minimum maksimum, paling sedikit atau paling banyak, penawaran efek akan dibatalkan apabila tidak tercapai batas minimum. Selanjutnya ada manajer investasi. Manajer investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan undang-undangan yang berlaku. Manajer investasi bertugas untuk mengadakan riset, menganalisa kelayakan investasi, dan mengelola dana portofolio.
Lalu selanjutnya ada penasehat investasi. Penasehat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Penasihat investasi bertugas untuk memberikan nasihat kepada pihak lain, melakukan riset, membuat rekomendasi, memberikan analisa di bidang efek dengan memperoleh imbalan tertentu, dan wajib memelihara segala catatan yang berhubungan dengan nasihat yang diberikan. Selanjutnya ada Biro Administrasi Efek atau BAE. Yaitu pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan, pemilihan efek, dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, di mana Biro Administrasi Efek ini bertugas untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang pemodal beli menjadi atas nama pemodal tersebut. Untuk hal tersebut diperlukan biaya sesuai yang ditetapkan oleh Biro Administrasi Efek. Lalu ada wali amanat, di mana wali amanat merupakan pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten untuk mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang, di mana wali amanat ini bertugas untuk mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang baik di dalam maupun di luar pengadilan, memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat hutang atau kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwali amanatan. Selanjutnya ada kustodian. Kustodian yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Jasa yang diberikan kustodian yaitu menyediakan TPH atau tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga yaitu efek, mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat, jasa administrasi, mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya, mengamankan pemindah tanganan efek dan menagih dividen saham, bunga obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP, perusahaan efek, dan bank umum. Pemeringkat efek atau rating agencies berfungsi untuk memberikan opini yang independen, objektif, dan jujur tentang resiko suatu efek hutang. Rat agensi di Indonesia adalah PT Petindo atau Pemeringkat Efek Indonesia, didirikan Desember tahun 1993 dan sebagai pemegang sahamnya yaitu Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, perusahaan sekuritas, bank-bank pemerintah, yayasan dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Pemeringkatan memiliki dua jenis yaitu corporate rating dan product rating, di mana corporate rating merupakan pemeringkat yang dilakukan untuk menilai suatu perusahaan secara menyeluruh, sedangkan product rating adalah pemeringkatan yang dilakukan terhadap suatu produk efek yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang pada umumnya berbentuk efek hutang. Lalu apa saja manfaat rating bagi emiten? Yang pertama yaitu mengetahui posisi perusahaan. Kedua, menentukan struktur hutang. Ketiga, menurunkan biaya perolehan dana. Keempat, menggantikan adanya jaminan. Dan kelima, sebagai alat promosi. Dan manfaat rating bagi investor yaitu yang pertama, memperoleh informasi atas risiko investasi. Kedua, penghematan biaya dan waktu untuk menganalisa sendiri dengan informasi secara langsung. Ketiga, sebagai referensi untuk menentukan tingkat kembalian atau rate of return suatu investasi. Keempat, memberikan perspektif pilihan investasi yang lebih beragam sesuai risiko. Dan terakhir, meningkatkan likuiditas portofolio investasi. Di pasar modal ini terdapat profesi penunjang, di mana bertanggung jawab membantu emiten dalam proses go public. Profesi penunjang ini yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.